Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang beriman, yang sangat mengharapkan ridha Allah dunia akhirat, yang sangat dimuliakan Allah dan sangat saya muliakan. Bersyukur kepada Allah adalah perintahnya. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan mengingkari. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah langsung tambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita ingkar, Allah tidak mengatakan saya siksa kamu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti saya tambah. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu ingkar, Allah tidak akan saya azab kamu, tidak. Allah mengatakan, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Rahman kepada kita. Tidak pernah Allah terlambat sesaat pun, sedetik pun, Pak. Tidak pernah berhenti. Ya. Dan semua makhluknya mendapatkan rahmat Allah. Satu di antara yang paling sederhana, Pak, adalah udara ini. Tahukah Bapak, Ibu, berapa satu hari kita menghirup udara yang diberikan Allah kepada kita secara gratis? Bapak Ibu sekalian, menurut ilmu pengetahuan, kita hirup udara satu hari satu orang 10.000 liter. Kalau 1.000 liter, kalau ditotal dengan rupiah, udara itu terdiri dari oksigen, nitrogen, argon, dan lain-lain. Itu kalau ditotal, Pak, satu hari, satu malam, 24 jam kita hirup, harganya 97 juta rupiah. Bapak Ibu bayar? Satu hari 97 juta rupiah. Di antara Bapak ini punya gaji 10 juta, katakan satu bulan. Nanti 9 bulan Bapak
baru 90 juta. Dikumpul 9, bayar 1 hari udara. Berapa? 3 hari berapa? Gratis. Sudahkah kita syukuri? Alhamdulillah 33 kali, Pak. Nah, kalau manusia meninggal mengeluarkan napasnya yang terakhir. Berapa hari dalam setahun kita menghirup udara bersih? Saya kira gratis. Di total berapa liter itu? Pernah habis udara ini. Ya. Mbak, belum istri, belum anak, belum pekerjaan, Masya Allah. Kita datang ke dunia ini Bapak Ibu sekalian tanpa membawa apa. Dan kita, itulah sebabnya Rasulullah, wahai sahabatku, baca setiap selesai sholat, jangan sampai tidak. Ini doa sederhana, yaitu doa yang dibaca imam tadi. Allahumma a'inni wa syukrika. Ya Allah, beri petunjuk kepadaku, beri pertolongan kepadaku, beri kekuatan kepadaku. Senantiasa ingat kepadamu, dengan ingat nikmatmu aku menjadi orang yang bersyukur kepadamu, dan syukurku diwujudkan, direalisasi ibadah yang berkualitas. Sekalian, alhamdulillah. Karena tidak setiap orang bisa bersyukur, Pak. Makanya ini beri kekuatan kepadaku, ya Allah, beri pertolongan kepadaku untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk min ibadiyas syakur, kelompok hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga terus menerus tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Fatuba liman ra'ani wa amana bi." Berbahagialah orang yang berjumpa dan melihat aku dan beriman kepadaku. Siapa itu? Para sahabat yang jumlahnya 120 orang sebelum beliau meninggal. Lantas ada bagian untuk kita yang bukan tidak ketemu? Ada. Allah mengatakan lanjutan hadis itu, fatuba salasa marrat. Berbahagia 3 kali lipat. Siapa? Liman amana bi walam yaroni. Mereka yang tidak pernah melihat dan berjumpa dengan aku. Saya, bapak-bapak yang pernah pergi haji, tidak pernah melihat Rasulullah, hanya melihat makam Rasulullah. Itu pun kalau kita berdoa di depannya langsung mengatakan jangan berdoa di depan kubur. Berdoa menghadap kiblat. Hud, segera keluar karena gantian. Tapi kita beriman. Jadi kalau ada orang tidak beriman kepada ajaran Rasul, menentang Rasul, menjelek-jelekkan Rasul, wajar. Karena dia. Tapi kalau kita semua yakin kepada Rasulullah, kalau kita itu orang yang paling mulia, 3 kali lipat Pak kebahagiaan diberikan Allah kepada kita. Tidak main-main, Pak. 3 kali lipat. Salat, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, dibarengkan itu. Kalau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, mudah-mudahan ya, dengan menyebut namanya saja, dengan salawat saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hati kita tenang, bahagia, subhanallah. Apalagi jumpa dengan dia, Pak, subhanallah. Nah, kenapa kita kepingin? Karena kita rindu. Rasanya kalau belajar sejarahnya itu, Pak, tidak ada rasanya kurangnya. Insanul kamil, orang seperti itu diberikan kesempatan untuk besok memberikan syafaat kepada kita. Ya.
Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan bicara berapa jam? 1 jam ya. Sampai Isra. Ya. Isra jam berapa ini? Ya, nanti diberitahu Pak ya. Nanti kalau enggak bisa keterusan ini. Baik. Yang ketiga, ayat yang saya baca tadi terdapat dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna su'uba wa qabaila lita'arufu. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Nah, berdasarkan ayat ini, yang ketiga saya ta'aruf dulu Pak. Perkenalan. Kata pepatah, kalau tidak kenal maka astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak sudah terpengaruh dengan dunia remaja ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak kenal mampu memperkenalkan diri. Setelah kenal mau sayang-sayangan, monggo. Kalau ibu-ibu jangan, harus izin sama istri saya dulu. Ya Pak ya? Oke. Nama saya Amin Mahmud. Saya lahir di Balikpapan. Umur saya baru 69. Istri saya baru 2. Anak saya baru 7. Cucu saya baru 33. Kok baru-baru semua Ustaz? Iya. Islam itu mengajarkan kita optimis Pak, tidak boleh pesimis. Ya, tidak boleh pesimis. Berapa umur? Aduh, lah 60. Lah bunyi-bunyi pinggang nih. Lah lutut sudah goyang-goyang. Ya. Apa? Tumit sudah sakit-sakit. Hei, mak mano ini? Minum obat terus benar. Ya. Baru berapa? Baru 69. Istri baru 2. Loh, memangnya berapa? 4 lah kalau baca. Loh, Bapak kalau buka Quran tidak ada laki-laki suruh kawin 1 Pak. Ya, fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikah atau 3, 4, baru fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Punya istri 2, 3 atau 4 tidak bisa berlaku adil, fawahidah, wahid faqat, only one. Sikok bae sek dimi. Nggak usah banyak-banyak. Kan ibu biasa menuntut adil Bu ya. Boleh nikah bah tapi adil. Bagaimana bisa adil kalau istrinya cuma ibu? Loh, mesti ada musuhnya dulu kan? Baru tahu adil apa tidak? Ya dak, 2 dulu kan? Wah, Bapak adil nih istrinya 2 kan? Adil tambah lagi sikok jadi 3. 3 adil lagi tambah jadi 4. Kalau enggak baca adil 2 saja ya sikok baik. Nah, Amin Mahmud punya program sampai 4. Ya. Loh, program hidup ini harus Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Program untuk hari esok. Ya, kalau isinya soleh-soleh semua, alhamdulillah. Kan begitu sekalian. Ibu-ibu itu berat di madu Pak. Kalau wanita cintanya tidak mau dibagi. Papa itulah satu-satunya yang kucinta setelah Allah dan Rasulnya. Laki-laki mau dibagi Pak. Kasihan dek, banyak janda di sana dek, banyak ini dek, banyak ini dek. Ya bagi-bagilah cinta ini.
saja cinta, yang satu lagi cinta. Menemukannya mak mana? Belajar dewek, tanya orang yang pernah pimpin 2 atau 3 ya. Amin Mahmud baru program. Alhamdulillah, sekalian berbahagia. Baik, sudah. Sekarang saya tinggal di Gunung Tembak, pusat Hidayatullah, ya pusatnya di sana. Cabangnya sudah 476 cabang Pak seluruh Indonesia. Saya datang ini kepada Jabang untuk berikan motivasi karena di organisasi Hidayatullah itu saya diamanai sebagai anggota penasehat. Jadi kalau dalam PO-nya itu diminta atau tidak diminta memberi nasihat. Nah, gitu. Apalagi kalau diminta. Ya. Baik, sebelah kalau boleh saya memberikan ungkapan. Orang yang bertakwa atau orang yang beriman dan bertakwa itu kalau di masjid seperti ikan. Kalau orang munafik di masjid Ibu punya akuarium di rumah? Mungkin besarnya ini Pak ya? Ya, tingginya paling 1,5 meter. Ya, dikasih air ya. Ikan yang masuk di sana adalah ikan pilihan. Bukan ikan sembarangan, Pak. Ada di akuarium itu ikan lele, Pak. Ikan betok. Aduh. Enggak ada ikan patin, ikan betok, ikan lele itu dikuali, Pak. Ya enggak? Digulai atau di bidang patin ya. 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 Di akuarium itu ada pilihan tergantung uangnya. Kalau uangnya luar biasa ikannya, Pak. Aku pernah tinggal di Kudus, Pak, 10 tahun. Ya. Datang silaturahmi kepada orang kaya. Di ruang tamunya itu cuma meja tamu saja. Lain ada ikan arwana. Nah, betul. Saya tanya dengan Pak Haji itu. Pak Haji, berapa harga? Tahun 2010. 10 juta. Kemudian saya lihat lagi di TV yang warna gold emas. Berapa? 25 juta. Kalau orang kayak kita paling-paling apa yang kecil-kecil itu, Pak? Api-api itulah. Tapi orang yang kaya subhanallah. Dan itu kalau dia lompat jatuh, wih dicari, Pak. Masukkan lagi, tenang dia. Tenang dia, Pak. Menafik dalam masjid, lompat sana, lompat sini. Oh bagus suaranya, loncat-loncat. Masuknya, keluarkan aku, bos. Begitu keluar, tapi ikan jatuh di tempatnya. Angkat, masukkan lagi. Burung susah ditangkap, Pak. Kecuali jinak. Ya. Nah, jadi yang masuk di dalam akuarium pilihan-pilihannya. Jadi bapak, ibu, saudara-saudara yang masuk di masjid Allah ini adalah pilihan-pilihan Allah. Amin ya Rabbal. Galak nggak dipilih Allah? Galak. Kira-kira kalau dipilih Allah salah apa benar? Pasti benar. Masalahnya galak nggak dipilih Allah. Kalau kita milih yang lain, Pak, pilihan gubernur, pilihan presiden bupati, sampai camat, lurah, kadang, waduh salah pilih aku. Kenapa aku pilih dia? Ya dak. Wah, rugi aku, nyesel aku milih dia itu. Coba aku tahu ndak aku pilih dia. Cuma hati-hati, jangan bapak menyesal dengan istri bapak. Coba ndak tahu, ndak aku pilih kok, Dek. Aku telah hormat sama orang tuamu itu. Benernya aku ndak cinta, Dek. Wah, bahaya ke. Ibu-ibu jangan, aku juga main, no bang, karena gaul. Aku cuma taat sama orang tua gue. Nah, bahaya itu rumah tangga. Hancur rumah tangga. Makanya mau nikah harus ada ketentuannya, kan, mak itu. Nah, sekalian. Jadi kita, Allah tidak salah pilih, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surah Azab atau At-Taubah 14,
innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqamas shalah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama, kalau inna arti sesungguhnya hanyalah, coba, sesungguhnya hanyalah siapa yang masjidillah, yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman ini pilihannya Allah. Apa kata Allah dalam surah Yunus? Walau syaa rabbuka la'amana. Kalau saya menghendaki, kalaulah menghendaki Tuhanmu, nah itu kalau logawinya. Kalau Allah menghendaki, ya, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti orang di muka bumi beriman semua. Tapi Allah tidak menghendaki. Mudah-mudahan kita Allah, amin ya rabbal alamin. Maka dipelihara ini Pak. Alhamdulillah saya dengar tadi dari juang subuh dari masjid ke masjid, masya Allah. Ada orang dari mana kemana, kita di masjid ke masjid subuh hari. Subhanallah. Menyaksikan. Ya. Seperti ikan tadi, tenang. Ya enggak? Nanti kita balik setelah Isra, kemudian ikuti sholat duha, baru balik. Ya, kenapa? Allah sudah memimpin kita, rezeki tidak usah khawatir. Itu Pak, ada Ustadz santri kami di Sangeti ini, tugas di suku anak dalam. Ya. Oleh camatnya, dia mau mendirikan pesantren di sana, tengah-tengah hutan. Camat katakan, gila kau. Gila kok, siapa yang mau jadi murid di pesantren di tengah hutan ini? Ya dia diam baik. Karena kita mengatakan kalau ada buat pernyataan, buktikan dengan kenyataan. Dia bekerja 2 tahun Pak dengan sabar. Kemudian berilah pesantren. Siapa yang membuka? Siapa yang resmikan? Pak Gubernur. Pak. Baru kemudian Pak Camatnya minta maaf Ustaz, saya salah ngomong. Nah hati-hati. Hidayatullah Pak, awalnya itu ada tokoh atau ulama di bawah mengatakan potong tangan saya kalau hidayatullah itu bisa berlanjut. Karena pendirinya bukan keluaran pesantren, hanya keluaran IAIN. Ya. Ternyata sampai sekarang masih lanjut. Waktu beliau mau meninggal, ada yang mengatakan, ya, umurnya hidayatullah hanya seumur pimpinannya. Ternyata beliau sudah meninggal tahun 98. Ya. Kemudian hidayatullah sampai sekarang malah berkembang. Sampai ke luar negeri Pak. Kenapa? Karena hidayatullah bukan tergantung kepada manusia. Kalau kita Allahus Samad, kalau lembaga Hidayatul Samad, kita Allahus Samad, lembaga As-Samad. Kepada Allah kita berlalu. Kalau dia hancurkan, hancurkan. Kalau tidak, tidak. Nah, subhanallah. Tanpa modal Pak. Beliau datang ke Balikpapan dengan modal 0. Tidak kasih duit. Tapi modal iman. Modal iman. Kami datang ke Jambi, modal 0. Alhamdulillah sudah 2 kampus Pak. Kampus kedua itu hibah dari Ibu siapa Ustaz? Ya. Di Jambi ini. Menghibahkan tanahnya 1,2 hektar. Ditambah masjid, bangunan sekolah, kemudian asrama dan rumah guru 2. Subhanallah. Ya, kita kirim ke sana anak-anak. Karena Hidayatullah ini lembaga yang memang ingin bagaimana supaya Islam ini semarak di dunia ini. Ya. Nah, alhamdulillah. Ya, pengaturan Allah, tiba-tiba pengurusnya ini kenal, ya ketemu dengan bapak-bapak pengurus. Alhamdulillah. Nah, kenapa iman tadi, Pak? Makanya ulama mengatakan doanya Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Dunia
ma'al iman. Wa dakhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan saya dengan iman. Matikan saya dengan membawa iman. Bangkitkan saya nanti di kubur dengan membawa iman. Dan masukkan saya ke surgamu bersama imanku. Pernahkah Bapak berdoa, ya Allah, Allahumma ahina birrupiah, bid-dollar. Adakah? Tidak pernah kan kita doa begitu? Itu urusan rezeki, urusan Allah, tapi iman tidak diberi. Para nabi kepada keluarganya, contoh Nabi Muhammad dengan pamannya, Nabi Nuh dengan anak dan istrinya, Nabi Lut dengan anak dan istrinya, Fir'aun istrinya beriman, tapi Fir'aunnya sombongnya luar biasa. Karena iman itu dipilih oleh Allah siapa yang dikehendakinya. Makanya saya katakan bersyukur Pak. Karena tidak semua orang diberikan iman, tidak semua. Udara, rezeki itu memang sudah diberikan Allah. Tapi orang beriman tidak. Makanya kita bersyukur Pak kepada Allah. Ya, sehingga kita tahu siapa Allah. Nah, alhamdulillah. Nah, salah satu wujud daripada iman itu kita senang bertemu Allah di masjid. Karena ini salah satu rumah Allah di dunia ini. Betul-betul beriman Pak. Nanti Bapak evaluasi diri sendiri. Dalam surah Al-Baqarah 165 Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wa minan nasi mayyat dada. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Manusia mengambil tuan-tuan selain Allah, tapi orang yang hubbal lillah, cinta kepada Allah. Nah, kalau ada iman, nanti Bapak proses dengan ibadah, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan infak, dengan sedekah dan lain-lain, itu akan tumbuh cinta kepada Allah. Nah, makanya bentuk cintanya begitu diingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita cinta, ya jawablah panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu. Kalau kamu cinta, hayalah salat. Ayo salat. Nah, kalau kita cinta, panggil hayalah salat. Orang cinta segera dia berkemas-kemas untuk memenuhi panggilan Allah Tuhannya. Ya, saya pernah bertemu dengan orang Pertamina di Palembang, jabatannya Kabid Personalia. Waktu dia tugas kerja ketemu, dan waktu pensiun saya ketemu lagi di rumahnya Pak. Waktu dia kerja Pak, dari Palembang ke Kebumen, Jawa Tengah. Belum selesai akhirnya, Pak Sodik segera kembali ke Palembang. Baru datang, mau kembali lagi Pak. Siap bos, siap. Ya. Digaji berapa? Sebenarnya 10 juta mungkin, atau lebih. Ya. Karena ada perlu segala macam ini, tidak ada pekerjaan keluar kecuali Pak Sidik bisa menyelesaikan. Segera kembali lagi dia Pak. Sekarang saya tanya, Bapak berapa kita? Bapak Ibu pernah minta mata? Bapak Ibu pernah minta telinga? Bapak Ibu pernah minta tangan? Bapak Ibu pernah minta kaki? Minta otak? Minta jantung? Minta paru-paru? Minta seluruh tubuh? Tidak. Dikasih gratis. Dan modal inilah Bapak bisa jadi pengusaha. Anda bisa jadi direktur. Anda bisa jadi pejabat. Anda bisa jadi menteri. Anda bisa jadi. Tapi tatkala Anda memanggil, Allah memanggil. Baru sholat, baru sholat sunat orang di masjid. Baru qomat, belum 1 rakaat.
Kalau ustadz itu yang sholat lama dia. Dahlah kakek baik. Nanti menjelang-jelang rukuk terakhir lah. Sama juga pahalanya. Kalau dipanggil bos, itu bapak yang kerja. Dipanggil, oh jangan coba-coba bari. Siap komandan. Sekarang berangkat. Mana bisa nanti? Oh ditempeleng pak. Coba. Bapak mau disiplin waktu dengan perusahaan. Masuk 7:30, bapak sudah bangun jam 7 atau 7:30. Tidak boleh terlambat, mesti 7:30. Ceklok, apa namanya? Ceklok, apa namanya? Ceklok. Ceklok, apa namanya? Saya tidak tahu, Pak. Itu. Nah, masuk bapak. Pada gaji 10 juta, 20 juta, mana bisa datang 20, 30, sampai 100 juta. Kalau otak tidak diberikan, mata tidak diberikan, tangan, kaki, mana bisa, Pak. Kok tiba-tiba orang gaji ke1 juta Anda mau taat dan disiplin kepada Allah, kenapa tidak? Padahal Allah mengingatkan, hayya 'alas shalah, sebelum wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Saya memanggil kamu untuk salat, bukan untuk saya, kata Allah. Bukan untuk saya. Seluruh di dunia ini, Pak, manusia dan makhluk lainnya sujud 50 kali satu hari satu malam. Tidak tambah tinggi, tidak. Tidak sujud juga semua orang dan makhluk Allah di dunia ini. Tidak membuat turun derajatnya Allah. Tidak. Allah dari dulu sampai sekarang tetap Ar-Rahman. Tetap Al-Karim. Tetap Ar-Razzaq. Al-Hadid. Al-Qawi. Tetap dia. Maka jangan coba-coba. Hari ini lolos. Tahun ini kamu lolos. Tahun depannya kamu lolos. Besok kalau mati kamu disiksa habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kita ini mau kemana sih Pak? Coba saya ingatkan ini. Kadang-kadang orang mengatakan Islam itu tidak benar, tidak cocok di Indonesia, Al-Quran tidak pas. Sampai bilang Anda siapa sih? Anda siapa wahai manusia? Kamu itu siapa? Kamu dibuat Tuhan dari mana? Memang datang sendiri lahir? Atau dari monyet kayak teori Darwin? Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, Pak. Ingat baik-baik, tidak bawa apa-apa, wahai pejabat, wahai ketua, wahai siapa saja. Kamu datang telanjang bulat, bugil. Tidak bawa apa-apa. Ada orang datang, bawa mobil? Ada. Lah, biaya datang bawa mobil, kaget. Enggak ada, Pak. Bawa harta, emas, enggak ada. Telanjang bulat. Ya, dia nangis datang. Karena katanya sudah nikmat di sini, Pak. Maka tidak mikirkan, enak sudah di sini. Ya, tinggal main-main kan, kadang ke sini, kadang ke sini. Itu ibu kan? Jangan main-main teruslah. Sakit perut ibunya sayang. Kalau mau keluar, keluarlah. Lagi senang dia, Pak. Begitu lahir nangis dia, Pak. Karena udaranya sudah lain dibandingkan ibu. Kita yang datang ketawa. Alhamdulillah, nah cucuku, lo cak aku nian wajahnya. Cak kau lenek katanya. Iyo, anakku katanya kan. Galau ketawa, kada. Besok setelah besar meninggal, si mayit yang tadi nangis, kalau amalnya bagus, takwanya rajin ke masjid, dia akan senyum dan ketawa meninggalkan dunia ini. Karena Allah menggambarkan amal-amal baik di hadapannya yang kita tidak lihat. Tapi kita yang ditinggalkan menangis, ya Pak. Aduh, Mak. Aduh, Mbak, meninggal, nangis kita. Ya. Setelah itu mau diapain? Diantarlah. Andai kata, Pak, tidak ada ajaran Islam. Tidak ada tuntunan bagaimana cara mengurus mayat. Kita dilempar main dulu, Pak. Untung ada syariat Islam. Orang yang meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikebumikan. Kalau tidak ada sama baik, Pak. Dan tidak boleh pakainya macam-macam. Ya, tidak boleh pakai jenda yang berbintang, tidak boleh pakai polisi yang tidak boleh, pakaian putih bersih. Itu pun yang paling jelek, Pak. Hakikatnya kita telanjang juga tidak bawa apa-apa. Apa yang kita bawa? Kata Rasulullah yang bawa mengikuti kita cuma 3 hal. Yang pertama,
maluhu, ahluhu, amaluhu. Yang pertama, malu hartanya, mobilnya, motornya, segala macam. Bersama keluarganya alhu naik mengantarkan. Tapi tidak pacak juga masuk kuburan, Pak. Ada arealnya, boleh masuk. Enggak, ini mobil kesayangan Bapak, Fortuner. Ya, tolong ini mau dikubur juga dekat dia. Siapa tahu dia mau naik jalan-jalan ke surga. Tolong, enggak bisa. Enggak ada tempatnya. Atau dia bawa duit sekian, emas sekian. Ya, kaget kalau dia masuk neraka disogok bayi itu malaikat Malik. Ya, dipindahkan ke surga. Enggak ada, Pak. Ya. Balik galau kan, hartanya sama lalu amalnya. Amal itu ada 3. Baik atau buruk, berat atau ringan, sedikit atau banyak. Nah, kalau banyak, berat, baik, fa amman sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa amman sakulat mawazinu, maka barang siapa sakulat berat timbangan amalnya, yang baik yang banyak, ya tadi, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan diberikan kehidupan yang diridhai Allah. Wa amman khaffat, kalau ringan, fa ummuhu hawiyah. Makanya dengan iman kita harus beramal baik, amal baik, amal baik terus dari sejak mata terbuka sampai mata tertutup, tidak ada niat pun apalagi pekerjaan untuk amalan yang tidak baik. Baru kita dibimbing Allah kepada ihdinas siratal mustaqim. Besok Pak, kalau ya, itu kan di surga itu ada 7 atau 8 pintu ya. Ada pintu salat, babus salat, ada babus siam, ada babul jihad dan bab yang lain. Jadi penjaga surga itu tak repot-repot. Kalau dia ahli salat, sudah terpancar di wajahnya sinar cahaya. Tidak perlu ditanya lagi, sudah bersinar saja. Ada orang melok-melok, kamu mau kemana? Bukan sini pintumu. Tidak tahu pintumu di mana. Untuk Bapak bayang, adanya bersinar. Ya, kenapa? Wuduknya 5 kali sehari. Ada juga menjaga wuduknya. Sudah nampak baik. Loh, waktu di dunia aku dengan Nabi caknya sama baik hitam juga tuh. Kenapa dia bersinar? Dia wudhu. Ya. Ada bekas wudunya. Kamu ndak kate, cuma cuci muka baik kalau pagi. Langsung rokok, langsung makan. Ini tidak cuci muka tapi wudu, dia bismillah, kemudian ke masjid dulu baru pulang sarapan. Koma itu ya beda lah. Silakan masuk di babus sholat. Tidak perlu ditanya lagi, tidak perlu diperiksa lagi, dilihat baik. Kamu bukan kamu, masuk ini. Yang babus siam mana? Yang puasanya 30 hari, ikhlas karena Allah. Dan ditambah dengan puasa Syawal, ditambah dengan puasa sunat. Nggak repot dia. Penjaga surga di bab puasa itu tinggal, harum nian mulutmu ini. Masya Allah, lebih bau dari Bakar Lestari. Sudah, masuk baik. Kamu memang lewat sini baik. Babus siap. Aku tidak perlu tanya lagi. Harum baumu, mulutmu sudah terasa. Waktu di puasa, di dunia, mana kita mau dekat-dekat Pak? Dengan yang berpuasa, kenapa bau busuk Pak? Makanya jangan disikat gigi, biar tambah busuk. Tidak apa-apa, karena besok jadi harum. Ya. Kemudian babul jihad, tidak repot lagi. Tidak kelihatan wajahnya sederhana baik sholatnya, kemudian puasanya, tapi dia jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak bekas darahnya, bekas tembakannya, pelurunya masih segar, darahnya masih segar. Sudah, kamu sini baik. Subhanallah. Sementara besok orang yang melakukan amal-amal yang jahat Pak, subhanallah, menyesal dia Pak. Menyesal. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk bahwa nanti di akhirat banyak orang yang menyesal Pak. Biasanya menyesal itu tidak datang duluan, datangnya belakangan. Kan begitu kan? Apa kata Allah dalam surah As-Sajdah? Yang jadi wirid kita setiap malam kalau mau tidur, kan disuruh baca wirid itu sebelum tidur. Surah As-Sajdah, surah Al-Muluk, ayat kursi, lillahi, kemudian angkat tangan, baca 3 qul, usapkan seluruh badan.
Insya Allah doa malam dibangunkan Allah. Apa kata Allah? Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usaim inda rabbihim Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mungkin. Walau taro, dan sekiranya kamu nanti menyaksikan idil mujrimun, ketika orang-orang yang hidupnya dipenuhi dan maksiat. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menyungkurkan sujud di hadapan Tuhannya, Pak. Menyungkur di hadapan Tuhannya. Sambil berkata, Rabbana ya Tuhan, absarna, kami sudah melihat. Allah memperlihatkan surga. Allah memperlihatkan neraka. Sudah kami lihat ya Allah, sudah kami lihat surga indah. Wasami'na, kami sudah mendengar ya Allah, karena kau dengarkan bagaimana gelak orang yang ada di surga dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak. Dan engkau juga sudah mendengarkan kepadaku rintihan-rintihan yang menyakit, yang mengerikan orang yang kau siksa di neraka. Ya Allah, kalau begitu farji'na, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah, kemana? Ke dunia. Inna muqinun, sekarang aku sudah yakin. Kata Allah, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain fazuqul azab. Rasain sekarang azabku. Dulu diajak untuk melaksanakan Islam, gak mau. Dulu diajak untuk bertobat, tidak mau. Dulu diajak untuk masuk di masjid, tidak mau. Kamu ajak untuk melakukan ya. Sekarang baru kamu menyesal, minta kembali, sudah tidak lagi dunia. Rasain azabku. Kalau bahasa orang Jawa, ini orang gelem, saiki baru mau kasep. Kalau bilang orang Bugis, Andre Bajik, siapa curmi, dulu dikasih tahu tidak mau ya, alasannya macam-macam. Sekarang tidak bisa kembali lagi. Ini Allah terangkan sekarang, Pak. Lewat wahyunya. Untuk kita dengarkan. Untuk apa? Kita mengambil pelajaran supaya besok jangan seperti yang digambarkan Allah. Menyesallah sekarang. Banyak ayatnya penyesalan, Pak. Dalam surah An-Naba juz 30. Ya. Di ujung ayatnya itu. Wa qalal kafir. Ya laitani kuntu turaba. Orang kafir, orang musyrik yang tidak mau beriman kemudian mengatakan, ya laitani kuntu, saya coba saya tahu dulu, saya jadi tanah saja, tidak perlu dipertanggungjawabkan apa yang kita berikan. Itu diungkap Allah lewat wahyu supaya saya mendengarkan kepada Bapak, saya dengar juga, supaya kita siap-siap untuk apa? Kenapa dia tadi mengatakan, ya, farjina na'mal solihan innamu kinu, saya mau beramal soleh, saya mau sedekah, saya mau infak, saya berbakti kepada orang tua, saya berbuat baik. Inna mungkin, aku sekarang sudah yakin. Nah, dia minta kembali lagi untuk apa? Beriman. Oleh karena itu saya katakan, mari kita pertama iman kita jaga. Nah, subhanallah. Karena iman itu tidak bisa tidak bisa dihitung, tidak bisa dihargai. Ya. Nah, dalam tubuh ini yang paling berharga kan ruh, Pak. Ya. Orang tidak ada kaki, tidak ada kepala, tidak ada tangan. Ya, asal ada kepala, asal ada ruhnya, masih manusia. Tapi kalau ruhnya tidak ada, mayitlah dia, segera dikubur. Ya. Sementara yang ditanya besok kan ruh kita ini. Ya, ibarat mobil, kalau tabrakan, yang ditanya mobilnya apa supirnya? Pak, ditanya polisi, yang dihukum segala macam, saya supirnya. Roh ini supirnya tubuh ini. Kalau supirnya baik, supirnya mana melakukan yang beriman. Alhamdulillah, sekali berbahagia. Nah, sementara besok sekali berbahagia, kita akan ditanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian besok latus alunna, pasti saya minta bertanggung jawab anin na'im, di seluruh nikmat yang diberikan kepada. Sementara besok, Pak, mulut dikunci rapat oleh Allah. Ini mulut dikunci rapat, Pak.
Kalau Bapak sering baca surah Yasin, lanjutkan. Ini. Al-yauma nahtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, nanti di akhirat, nahtim ala afwahim, saya tutup rapat mulut-mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan-tangan kalian. Wa tashhadu arjuluhum, saksi kaki yang menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kamu usahakan di dunia. Ditanya, kamu dulu mencuri. Bahasa kasarnya, bahasa halusnya korupsi. Gaya. Mencuri bilang korupsi. Mencuri. Bahasa kasarnya maling. Siapa? Kan bahasa kasarnya begitu. Cuma di korupsi, koruptor. Maling itulah. Besok ditanya, negara, enggak ngomong Pak. Atau tidak ngambil. Berbicara. Kamu ngaku ya. Kalau tidak, saya siksa kamu. Terpaksa ngakulah. Ternyata bukan dia pelakunya. Aku dengan mulut, kebalan tidak. Di akhirat mulut ini kesempatan. Maka katanya, kamu curi. Kata tangan. Pegang itu, ambil laptop, taruh di 100 juta anggaran. Saya kasih benteng. Berapa? 100 juta jadi 1 miliar. Selisihnya berapa? Masuk kantong. Cuma 01. Masuk kantong. Lain cak maling di kampung, Pak. Pakai linggi, senter. Malam hari jam 12, Pak. Tunggu uangnya tidur apa tidak. Jalan belakang lagi, Pak. Masuk got lagi, Pak. Ya, buka kandang ayam. Kandang ditangkap, teriak dia. Nah, maling, lari dia. Lari, ketawa, ditangkap. Dipukuli, diubuki, dibakar. Ya Allah. Padahal kasihan anaknya sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Ini enggak pakai dasi dia. Pakai mobil mewah dia. Duduk bawa welpat. Ting. Sudah 900 miliar. Adil Allah. Apa tidak tangan bicara dia ngambil kan ting saja sedikit bayar. Nah. Apalagi yang lain, Pak. Siapa saksinya? Kaki. Terus saya jauh-jauh. Nah. Itu baik, Pak. Kita yakini. Tidak berani gitu, sahabat. Ya. Nah, makanya saya katakan ibu yang yasinan. Teruskan baca yasinnya setiap malam Jumat. Tapi coba ditafsirkan. Kadang saya tanya, ibu, coba tahu nggak artinya al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimun aydihim wa tashhadu arjuluhum? Enggak tahu, Ustaz. Ternyata setelah didengar, ya Allah, itu Ustaz, iyo kaget di akhirat. Mulut itu dia kesempatan ngomong. Ya. Kamu punya istri 3 enggak? Enggak, istriku sih kok itulah. Enggak ketahuan dia Pak sampai dia mati. Ternyata di akhirat, kau kawin 2, enggak tahu, kamu bohongi istrimu. Dah, tangan yang ngomong. Kalau mulut dusta, waktu di dunia mulut ngomong, pacak meyakinkan ibu, aku enggak punya istri 2, 3. Enggak ketahuan data-datanya. Istrimu 3. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah sekalian kita pelihara iman ini. Dan kita, kalau liman tadi tenang, Pak. Kapan keluar dari masjid, gelisah sudah. Kenapa banyak yang kita lihat? Ya, mata ini ngelihat macam-macam, Pak. Pikiran macam-macam. Kemudian Allah kemudian menangkap kita lagi. Ya, lewat sholat zuhur ke masjid ditangkap lagi, dimasukkan jadi. Ya, di ini apa namanya? Di akuariumnya. Keluar lagi, gelisah lagi. Lagi rasanya dosa banyak, kelihatan banyak macam-macam, masuk lagi. Begitu seterusnya sampai Isya. Di Isya kemudian kita tenang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita kerja Allah
tetap memantau kita dan membimbing kita Pak untuk terus kepada hal-hal yang baik. Tekad kala azan tinggalkan semua pekerjaan, hanya Allah sebagai wujud cinta saya kepadanya. Saya memanggil, saya memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Demikian barangkali Pak ya. Sudah lewat? Sudah pas. Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, intinya pertama mari kita bersyukur terus kepada Allah. Karena Allah tidak pernah berhenti mengurus kita ini Pak. Rabbul Alamin. Tidak pernah berhenti. Bapak tidur aja masih diurus Allah. Coba lihat. Apalagi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mari kita jaga iman kita supaya kita tetap dipilih Allah di dunia ini jadi hambanya, kemudian dipilih Allah waktu ketika meninggal untuk diberikan husnul khotimah. Kemudian nanti kembali kepada Allah, mendapatkan ridhonya dunia akhirat, masuk surga bersama-sama berombong-rombongan seperti yang katakan dalam Ustaz Az-Zumar kepada kita, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Tentu di sana sini ada kekurangan, kehilafannya saya mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya tutup sebagai bahan evaluasi, karena kita Syawal, ya mestinya Pak setiap Ramadan ada perubahan. Ya. Kalau tidak ada perubahan, nanti saya berikan dua versi. Ada puasa ulat, ada puasa ular. Kalau ulat, daun pisang digigit, digulung, dia diam di sana. Ya Pak ya? Ya. Kemudian dia dikepompong. Puasa dia berapa hari? Keluar jadi kupu-kupu. Indah Pak ya? Nah, artinya kalau orang puasa ada perubahan jadi baik. Jadi indah, menyenangkan. Tapi kalau puasa ular, ya, ular mau ganti kulit. Sembunyi dia puasa. Ya, hilang kulitnya kan sedikit-sedikit, ganti yang bagus. Bagus, indah. Begitu kan? Itu keluar tetap ular. Ya, tetap ular. Cuma casingnya baik yang baik. Ya, kelakuannya tetap jadi ular. Kapan mematuk, berbisa mulutnya. Ya, diinjak buntutnya, naik dia. Kalau ular kobra. Kalau ular piton, diinjak, dililit dia. Tetap ular. Hanya berubah kulit. Nah sekarang sekalian datang Ramadan untuk merubah diri rohani kita. Apa tambah rajin ke masjid? Tambah rajin baca Quran? Tambah rajin sedekah? Tambah menyenangkan untuk suami atau istri dan anak-anak? Itu Bapak pasti dijawab. Puasa saya ini puasa ular atau puasa ulat? Terserah Bapak jawabannya. Ya, oleh karena itu jangan sampai dikatakan Rasulullah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Mudah-mudahan takwa dapat kita peroleh setiap datang bulan Ramadan. Artinya bertambah lama, bertambah baik kita di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حرم علينا فيه سكرة الموت والألفاظ الحسان والنجاة من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا مجيب السائلين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله